Harta karun kosmik lebih dari sekedar kilauan emas dan berlian. Kata-kata ini membangkitkan gambaran kekayaan, kekuatan, dan kemewahan. Kita menghiasi diri kita dengan mereka, memperdagangkan mereka dengan kekayaan, dan membangun ekonomi di sekitar daya pikat mereka. Tapi harta karun ini lebih dari sekadar harta duniawi. Mereka adalah artefak kosmik, ditempa di jantung bintang-bintang yang sekarat. Selama berabad-abad, asal-usul emas dan berlian tetap menjadi misteri. Peradaban kuno percaya bahwa mereka adalah hadiah dari para dewa, dijiwai dengan kekuatan langit. Hari ini, kita tahu kisah asal mereka yang sebenarnya bahkan lebih luar biasa. Ini adalah cerita yang ditulis dalam bahasa astrofisika, kisah ledakan bintang dan alkimia kosmik. Emas di cincin kawin Anda dan berlian di cincin pertunangan Anda memiliki asal yang sama. Mereka lahir miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum matahari kita menyala, dalam pergolakan kematian bintang-bintang masif. Bintang-bintang ini jauh lebih besar dari matahari kita, mengakhiri hidup mereka dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Supernova ini adalah salah satu peristiwa paling kuat di alam semesta. Mereka melepaskan energi yang tak terbayangkan, secara singkat mengalahkan seluruh galaksi. Dan di dalam tungku kosmik inilah unsur-unsur penting bagi kehidupan, dan untuk harta benda kita yang paling berharga, diciptakan. Proses ini tidak hanya menciptakan emas dan berlian, tetapi juga elemen-elemen penting lainnya yang membentuk planet kita dan segala sesuatu di atasnya. Dari karbon yang membentuk kehidupan organik, hingga besi yang membentuk inti bumi, semuanya berasal dari bintang-bintang yang sekarat ini. Jadi, ketika Anda melihat perhiasan emas atau berlian, ingatlah bahwa Anda sedang memegang sepotong sejarah kosmik. Sebuah artefak yang telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dari jantung bintang yang sekarat hingga tangan Anda. Ini adalah pengingat bahwa kita semua terhubung dengan alam semesta dalam cara yang paling mendalam dan mendasar. Bahwa kita semua adalah bagian dari cerita besar yang ditulis di bintang-bintang. Jadi, lain kali Anda melihat emas atau berlian, ingatlah bahwa mereka lebih dari sekadar simbol kekayaan dan kemewahan. Mereka adalah saksi bisu dari sejarah alam semesta, bukti dari kekuatan dahsyat yang membentuk dunia kita. Dan dengan demikian, mereka mengingatkan kita akan tempat kita di alam semesta yang luas ini. Bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka lahir miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum matahari kita menyala, dalam pergolakan kematian bintang-bintang masif. Bintang-bintang ini jauh lebih besar dari matahari kita, mengakhiri hidup mereka dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Supernova ini adalah salah satu peristiwa paling kuat di alam semesta. Mereka melepaskan energi yang tak terbayangkan, secara singkat mengalahkan seluruh galaksi. Dan di dalam tungku kosmik inilah unsur-unsur penting bagi kehidupan, dan untuk harta benda kita yang paling berharga, diciptakan. Tungku bintang, kelahiran emas dan berlian. Proses penciptaan emas dan berlian dimulai jauh di dalam inti bintang-bintang masif. Disinilah suhu dan tekanan mencapai tingkat yang luar biasa, memungkinkan reaksi nuklir yang kompleks terjadi. Bintang-bintang ini ditenagai oleh fusi nuklir, proses yang sama yang memicu matahari kita. Fusi nuklir adalah proses di mana inti atom bergabung untuk membentuk inti yang lebih berat, melepaskan energi dalam jumlah besar. Tapi tidak seperti matahari kita, yang menggabungkan hidrogen menjadi helium, bintang-bintang masif ini telah menghabiskan bahan bakar hidrogen mereka dan mulai menggabungkan unsur-unsur yang lebih berat. Proses ini menciptakan elemen-elemen seperti karbon, oksigen, dan silikon. Saat bintang menggabungkan unsur-unsur yang lebih berat dan lebih berat, ia melepaskan energi dan menciptakan unsur-unsur yang lebih berat lagi. Setiap lapisan bintang membakar elemen yang berbeda, menciptakan struktur berlapis yang kompleks. Proses ini berlanjut sampai inti bintang terutama terdiri dari besi. Besi adalah elemen yang sangat stabil, dan fusi besi tidak menghasilkan energi. Besi adalah akhir dari garis fusi nuklir. Ketika inti bintang mencapai tahap ini, ia tidak dapat lagi menghasilkan energi melalui fusi. Menggabungkan besi membutuhkan lebih banyak energi daripada yang dilepaskannya, sehingga bintang tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri melawan gravitasinya sendiri. Akibatnya, inti bintang mulai runtuh di bawah beratnya sendiri.
Inti runtuh dengan sendirinya, memicu gelombang kejut yang merobek bintang dan meledakkan lapisan luarnya keluar angkasa. Peristiwa ini dikenal sebagai supernova, salah satu ledakan paling dahsyat di alam semesta. Ledakan ini, supernova, adalah tempat keajaiban terjadi. Dalam sekejap, energi yang dilepaskan setara dengan energi yang dihasilkan oleh matahari kita selama miliaran tahun. Panas dan tekanan hebat dari supernova memberikan kondisi yang sempurna untuk pembentukan unsur-unsur berat seperti emas dan platinum. Unsur-unsur ini tersebar ke seluruh alam semesta, memperkaya awan gas dan debu yang akan membentuk bintang dan planet baru. Berlian, di sisi lain, terbentuk dalam tekanan dan panas yang hebat dari inti bintang yang runtuh. Ketika bintang runtuh, suhu dan tekanan di inti mencapai tingkat yang cukup untuk mengubah atom karbon menjadi berlian. Atom karbon diperas bersama di bawah kekuatan yang tak terbayangkan, terikat bersama dalam struktur kristal yang ketat. Proses ini membutuhkan kondisi yang sangat ekstrim, yang hanya dapat ditemukan di dalam bintang yang runtuh. Proses ini menciptakan zat alami terkeras yang diketahui umat manusia. Berlian yang terbentuk di dalam bintang-bintang ini kemudian dapat ditemukan di bumi, setelah perjalanan panjang melalui ruang angkasa dan waktu. Planet berlian raksasa berkilauan di kosmos. Di luar sana, di kedalaman ruang angkasa yang luas, terdapat planet-planet yang berkilauan dengan kemewahan yang tak terbayangkan. Sementara emas dan berlian langka di bumi, di planet-planet ini, mereka mungkin lebih umum daripada yang bisa kita bayangkan. Para astronom telah menemukan planet-planet yang membuat tambang berlian kita yang paling mewah tampak seperti debu kelinci. Bayangkan sebuah dunia di mana permukaan tanahnya dipenuhi dengan berlian dan emas. Salah satu planet tersebut, 55 Cancri A, berukuran 2 kali ukuran bumi dan memiliki massa 8 kali lebih besar. Planet ini adalah contoh sempurna dari keajaiban kosmik yang menunggu untuk ditemukan. Superbumi ini mengorbit sebuah bintang yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Cancer. Jarak yang sangat jauh, namun dalam skala kosmik, itu hanya sekejap mata. Apa yang membuat 55 Cancri E benar-benar luar biasa adalah komposisinya sebagian besar terbuat dari karbon murni yang mengkristal. Bayangkan sebuah planet yang sebagian besar terdiri dari berlian. Karena tekanan dan panas yang hebat di dalam 55 Cancri E, para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar karbon planet telah terbentuk menjadi berlian raksasa. Proses ini mirip dengan bagaimana berlian terbentuk di bumi, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Perkiraan nilai harta karun langit ini, 26,9 triliun dolar, itu adalah angka 26 yang diikuti oleh 30 angka nol. Angka yang begitu besar sehingga sulit untuk dipahami. 55 Cancri E hanyalah salah satu contoh dari banyak planet berlian yang mungkin tersebar di seluruh kosmos. Setiap planet ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita memandang kekayaan dan sumber daya. Planet-planet ini menawarkan gambaran sekilas yang menggiurkan tentang kekayaan besar yang mungkin menanti kita di antara bintang-bintang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan cara untuk mencapai dan memanfaatkan harta karun kosmik ini. Bisikan di kehampaan konspirasi penambangan luar angkasa. Kemungkinan menambang asteroid dan planet untuk sumber dayanya telah memicu imajinasi dan memicu konspirasi selama beberapa dekade. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah dan perusahaan-perusahaan kuat sudah memiliki teknologi canggih yang mampu mengekstraksi sumber daya ini, merahasiakan penemuan mereka dari publik. Teori-teori ini seringkali berkisar pada program luar angkasa rahasia, perkumpulan rahasia, dan kelompok elit tersembunyi yang berlomba untuk mengendalikan kekayaan kosmos. Kisah-kisah tentang teknologi alien rekayasa balik dan penemuan yang ditekan berlimpah, melukiskan gambaran perlombaan luar angkasa bayangan yang terjadi tepat di luar pandangan kita. Sementara klaim ini sering dianggap sebagai fiksi ilmiah, mereka menyoroti kecemasan yang sangat nyata seputar masa depan eksplorasi ruang angkasa dan pengelolaan sumber daya. Siapa yang akan mengontrol kekayaan yang baru ditemukan ini? Apakah mereka akan digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, atau hanya akan berfungsi untuk semakin memberdayakan mereka yang kaya dan berkuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, dan mereka hanya akan menjadi lebih mendesak ketika penambangan luar angkasa menjadi kenyataan.
demam emas baru meraih bintang. Impian menambang asteroid dan planet dengan cepat bertransisi dari fiksi ilmiah menjadi kenyataan ilmiah. Perusahaan swasta dan badan antariksa di seluruh dunia berinvestasi besar-besaran dalam teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan penambangan luar angkasa. Potensi hadiahnya sangat besar. Asteroid, misalnya, mengandung sejumlah besar logam mulia seperti emas, platinum, dan unsur tanah jarang. Sumber daya ini sangat diminati di bumi, dan ekstraksi mereka dari luar angkasa dapat merevolusi industri mulai dari elektronik hingga pengobatan. Selain itu, es air yang ditemukan di asteroid dan bulan dapat digunakan untuk membuat bahan bakar roket dan mendukung pemukiman manusia di luar angkasa. Ini akan membuat eksplorasi ruang angkasa lebih berkelanjutan dan terjangkau, membuka batas baru untuk penemuan ilmiah dan ekspansi manusia. Perlombaan untuk menambang bintang telah dimulai, dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi.